Pemirsa, kasus suap di Dignas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA tidak cuma menyeret Bupati MUBA Dodi Reza Alex Nurdin, Kepala Dinas PUPR MUBA Herman Mayori, dan Kabid SDA Dinas PUPR MUBA Edi, tapi juga ex-Kapolres Ogan Komering Ulu atau Oku Timur AKBP Dalizon. Kini Dalizon cokot ex-Direkrimsus Polda Sumatera Selatan yang sudah distori 4 miliar 250 juta rupiah. Ex-Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon terdakwa kasus suap Dinas PUPR Kabupaten MUBA tahun 2019 mengungkap fakta baru di persidangan, bahwa di setiap bulannya dia harus store uang kepada atasan ex-Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Anton Setiawan. 2 bulan pertama Dalizon store wajib 300 juta, bulan-bulan setelahnya 500 juta sampai dia bisa menjabat Kapolres Oku Timur. Jatuh temponya setiap tanggal 5, kata Dalizon di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumsel, Rabu 7 September 2022. Namun, saat ditanya Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu terkait asal uang dengan nominal besar itu, Dalizon mengaku lupa, tapi yang jelas ada dari hasil pendampingan. Sementara alasan Dalizon membuka kasus ini secara gamblang karena dia sangat kecewa atas sikap atasan maupun 3 anak buahnya, di mana saat 3 anak buahnya yang ikut diperiksa di Mabes Polri, dia malah dijelek-jelekan oleh Dirreskrimsus. Mereka antara lain Dirreskrimsus Polda Sumsel Pitoy Salupen dan Haryadi yang justru memohon untuk dilindungi. Mereka mengkhianati Dalizon, tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang Dalizon pakai untuk menutupi apa yang sudah mereka terima. Terkait aliran dana 10 miliar yang diduga bersumber dari Dinas PUPR MUBA, Dalizon sama sekali tidak menolaknya. Uang itu diberikan melalui Bram Rizal, salah satu kabid Dinas PUPR MUBA yang mengaku sebagai sepupu Bupati. 2,5 miliar dari hasil kejahatan untuk dirinya. Lalu, 4 miliar 250 juta rupiah untuk Dirreskrimsus. Sisanya diberikan kepada 3 kanit. Ada juga 500 juta fee untuk Hadi Chandra. Setelah persidangan, AKBP Dalizon tidak mau berkomentar atas kasus yang menjeratnya. Dia mengaku sangat lega. Lega semua bisa saya ungkapkan. Terima kasih, Bang. Sementara itu, ex-Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Anton Setiawan tidak kunjung hadir dalam persidangan. Dalam BAP yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum 10 Agustus, Anton membantah keterangan Dalizon terkait uang fee. Tidak ada perintah dari saya menghentikan proses penyidikan termasuk pengamanan proyek Dinas PUPR. Saya juga tidak pernah menerima uang, benda, atau hadiah apapun terkait proses penghentian perkara di Kabupaten MUBA, kata JPU membacakan BAP Anton. Tidak dihadirkannya Kombes Anton di persidangan oleh jaksa maupun hakim menimbulkan kecurigaan. Terlebih, ada tuduhan terhadap Kombes Anton yang mendapat setoran 4 miliar lebih. Wajar kalau kemudian Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menduga Bareskrim Polri melindungi ex-Dirreskrimsus Polda Sumsel. IPW menilai AKBP Dalizon hanya dijadikan korban institusi. Padahal jika ditelusuri material dengan apa yang diungkapkan dalam dakwaan JPU, terang benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton. Sementara Anton justru kini bertugas sebagai Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Kejanggalan lain, Bareskrim tidak mengenakan UU Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU. Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon. Padahal, jika masyarakat biasa melakukan tindakan pidana, pihak Bareskrim langsung menyematkan pasal TPPU. Untuk itu, IPW mendesak Kabareskrim membersihkan jajarannya, kata Sugeng pada hari Minggu 11 September kemarin. Atas dugaan IPW terkait keterlibatan Kombes Anton yang kini jadi anak buahnya langsung, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan kasusnya masih didalami Propam. Seperti diberitakan sebelumnya, AKBP Dalizon saat menjabat Kasubdit Tipikor Polda Sumsel memaksa mantan Kepala Dinas PUPR MUBA Herman Mayori membayar fee 5% dari 100 miliar nilai 4 proyek agar proses penyidikan proyek Dinas PUPR MUBA dihentikan. Tidak hanya itu, Dalizon juga meminta uang 5 miliar sebagai pengamanan seluruh proyek di Dinas PUPR MUBA, atau 1%
dari seluruh proyek di Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019, yaitu 500 miliar rupiah. Jika uang tidak diberikan, maka terdakwa mengancam kasusnya akan naik ke tahap penyidikan, kata JPU saat membacakan dakwaan. Permintaan uang itu lalu dipenuhi oleh Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori karena dia takut atas ancamannya. Lalu seorang lagi bernama Hadi Chandra menghubungi terdakwa Dalizon untuk mengantarkan uang 10 miliar yang dimasukkan ke dalam 2 kardus. Meski sudah menyuap polisi besar-besaran, ternyata Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin, Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori, dan Kabid SDA PUPR Muba Edi tetap jadi pesakitan oleh KPK. Bahkan ketiganya bulan Juli kemarin divonis 4 tahun penjara. Kemudian mencokot AKBP Dalizon. Ketika Dalizon jadi pesakitan, kini dia mencokot lagi Kombes Anton Setiawan.